diajarkan kepada kita di sekolah, ya, pada waktu itu Indonesia dijajah kembali oleh Belanda. Kita selalu mengatakan kita merdeka 1945 sampai sekarang. Kita lupa ada penyerahan kedaulatan, ya, ditandai dengan turunnya bendera merah putih biru di istana sekarang itu. Makanya namanya Istana Merdeka, ya. Disobek putihnya, birunya tinggal merah putih kira-kira gitu. Setelah dikerek itulah baru Indonesia merdeka kembali. Ada sekian tahun. Makanya kalau teman-teman baca sejarah, ya, baca sendiri-sendiri. Kenapa sih dulu tahun 49 itu masih Belanda-Belanda itu yang megang Bank Indonesia? Masih mereka yang megang PLN, masih mereka yang megang Garuda Indonesia. Karena waktu itu mereka menguasai kembali Indonesia. Kita masih berbentuk Republik Indonesia Serikat dan seterusnya. Nah, PWI lahir pada masa-masa seperti itu. Kita kembali berusaha dijajah oleh Belanda, dikuasai Belanda, ya. Dan pada saat itu masalah kemerdekaan Indonesia dibicarakan di PBB. Yang membela kita, nanti kalau teman-teman main ke museum perpustakaan nasional itu adalah Ukraina. Saya mengutip di dalam tulisan saya yang singkat itu, Duta Besar Ukraina mengatakan bahwa Indonesia memiliki hak untuk merdeka. Bahwa Belanda kembali berusaha menjajah Indonesia, harus ada komisi PBB yang mengatur hubungan antara Indonesia dengan penjajahnya yang membela kemerdekaan Indonesia. Pada saat itulah PWI lahir. Oleh karena itu selalu saya singgung, termasuk kemarin di depan para hadirin di HPN itu, ya. Poin pertama dari hasil kongres itu adalah wartawan berkewajiban ikut menjaga kedaulatan bangsa. Kedaulatan bangsa, PWI tidak berbicara mengenai kode etik jurnalistik, tidak bicara mengenai kehidupan pers, tidak hanya bicara mengenai waktu itu kertas, ya, teman-teman sekalian. Kertas itu susah sekali. Tapi wartawan Indonesia PWI berbicara mengenai kedaulatan bangsa, kemandirian bangsa. Oleh karena itulah, ya, saya katakan bahwa buat PWI urusan bangsa ini urusan yang memang sejak awal dicanangkan oleh para pendahulu PWI. Jadi kalau kemarin di HPN tema kita pers mengawal ketahanan pangan untuk kedaulatan bangsa, kemandirian bangsa, sangat relevan tahun 46 dengan tahun 2025 ini. Kita bukan mengada-ada, hanya melanjutkan apa yang telah ya. Di beberapa daerah itu sebelum disahkan menjadi ketua anggota PWI disuruh nyanyi dulu. Apal nggak Mars PWI? Ya kan? Nanti bisa dites. Kalau ngomong kan gampang ya, dites. Coba bunyi apa namanya ininya gimana? Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, Mars PWI ini kalau kita lihat tadi menggambarkan bagaimana ya PWI itu, anggota PWI dulu masih organisasi tunggal. Posisi PWI dalam gelombang arus informasi. Sudah diramalkan bahwa informasi ini akan terus ya, sekarang disebut tsunami informasi. Nah, di situ PWI itu profesionalisme ditekankan. Kemudian di situ juga ditekankan masalah kebersamaan. Ya. Dan di situ juga ada internasionalisme, ya kan? Jadi kita selain memikirkan diri sendiri, PWI itu sudah menyatakan kita sebagai warga dunia, ya kita bekerja sama dengan pihak-pihak di luar. Jadi teman-teman nanti, ya khususnya para penguji OKK ini, coba Mars PWI itu diinikan ya, diangkat ya, mungkin Pak Irmanto nih. Ya. Jadi Mars PWI itu kita hayati sebagai bentuk dari apa namanya pembakar semangat kita setiap saat. Nggak semua punya Mars. Nah, PWI Pak Nortir Simanungkalit ini penciptanya kelihatan sekali menghayati profesi kewartawanan. Itu yang pertama. Yang kedua OKK ya.
OKK ini memang diadakan, jadi berbeda dengan banyak organisasi lain. Di PWI itu orang yang mau menjadi anggota harus memenuhi syarat tertentu, diantaranya memiliki sertifikat OKK. Ya, jadi kalau kita lihat kepanjangannya, orientasi kewartawanan dan keorganisasian. Kewartawanan artinya kita sebagai wartawan memiliki kewajiban untuk mengakui sesuatu. Ya, apa itu? Kode etik jurnalistik. Misalnya undang-undang pers, bahkan sebetulnya undang-undang keterbukaan informasi publik, gitu ya. Kemudian kalau yang sekarang tentu undang-undang yang lain yang mendukung, misalnya ITE, gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian, itu adalah syarat profesi. Kalau ini senior, dia harus mengetahui undang-undang yang terkait dengan mungkin apa hak cipta atau tata kelola bangunan dan sebagainya. Kalau kita sebagai wartawan minimal ya, minimal kita mengetahui undang-undang pers. Kemudian ITE yang merupakan ancaman-ancaman bagi kita ya. Lalu KIP, kan sering kita itu kalau menghadapi narasumber yang sulit, kalau kita memahami undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik, maka kita akan tahu ada cara ya, ada cara untuk mendapatkan informasi yang dipandu oleh undang-undang. Tidak ada yang bisa menolak siapapun termasuk wartawan di dalam mencari informasi. Itu kuncinya di keterbukaan informasi publik. Nah, kalau kita sebagai wartawan tahu mengenai undang-undang KIP ini, kita lalu tahu oh ada cara. Institusi manapun di Indonesia ini memiliki kewajiban memberikan informasi. Tentu saja nanti ada waktu, tempo ya. Ada cara yang diatur undang-undang. Nah ini, jadi teman-teman sekalian harus juga memahami undang-undang KIP itu. Kemudian tentu undang-undang pers, ya. Apa ini undang-undang pers sebetulnya yang paling inti sebetulnya? Ya, jangan kita bicara mengenai kemerdekaan pers, kebebasan menyatakan pendapat, ya kan? Tidak boleh ada sensor, tapi juga diatur di dalam undang-undang pers tentang apa? Hak jawab. Hak jawab itu di Indonesia memang aneh, ya. Hak jawab itu sebetulnya bagian dari kode etik, tetapi di Indonesia kode etik itu dijadikan undang-undang yang ada implikasi pidana. Kalau pendekatannya kode etik mungkin dia cukup minta maaf, tapi kalau pendekatannya pidana, ada media yang tidak memberikan hak jawab, kena dia sekian ratus juta. Nah itu. Jadi teman-teman sekalian memahami undang-undang pers juga, khususnya mereka yang menjadi pimpinan media, ya, redaktur ke atas, nah itu penting sekali hak jawab. Lalu mengenai iklan, ya, ada di situ. Ya. Nah, yang selalu diingat wartawan kalau undang-undang pers itu orang yang menghalang-halangi dapat ya kena 500 juta. Saya waktu 6 tahun di Dewan Pers banyak yang mengadu. Nah, almarhum Pak Leo Batubara bilang, kau nggak cocok jadi wartawan, apa-apa kau mengeluh. Ya, yang menghalangi tentu ada, tetapi kita harus punya akal. Ya. Jangan kalau dihalangi sedikit. Waktu itu ada misalnya seorang wartawan mau ketemu kepala sekolah dilarang ngadu ke Dewan Pers. Ini menghalang-halangi. Kau bodoh kau, kata Pak Leo kan. Iya dong, cari akal, gunakan akal sehat. Bagaimana? Ajukan pertanyaan tertulis, minta waktu, ya kan? Kasih waktu 2 hari, kalau enggak pakai WA dan seterusnya. Nah, itu undang-undang pers. Nah, kemudian yang lain apa? ITE, ya kan? Saya kira teman-teman sekarang semuanya pasti punya akun medsos, ya. Pasti punya akun medsos. Di situ harus dibedakan kita sebagai pribadi dan sebagai wartawan. Siapapun dia, kalau akunnya itu tidak dikaitkan dengan akun resmi media, itu kenanya ITE, gitu ya. Jadi kalau saya pemret, tapi saya tidak mendapat tugas dari media saya untuk membuat dan menjalankan akun, saya kenanya ITE. Tapi kalau saya sebagai pemret misalnya Aktual News, membuat, mengedarkan, menyampaikan berita, itu wilayahnya undang-undang pers. Tapi kalau opini saya itu ITE, ya. Saya beberapa kali
diminta menjadi ahli pers dalam kasus seperti ini. Ada wartawan menulis status Facebook ngata-ngatain calon bupati, kena dia ITE. Henry Cehabangun, Ketua PWI Pusat. Henry Cehabangun. Jadi tidak ada lagi selain Bang Henry, Ketua PWI Pusat. Ya. Jadi yang diakui oleh pemerintah, yang sah berdasarkan Kongres Bandung adalah Bapak Henry Cehabangun. Ya, jadi kalau ada di luar yang mengaku PWI Pusat, ketua itu hanya mengaku, ya boleh saja. Ya, namanya orang ngaku-ngaku, masa nggak boleh cuma ngaku doang, ya kan? Gitu. Tapi yang jelas, yang sah adalah Bapak Henry Cehabangun, ya, yang diakui berdasarkan surat Kementerian Hukum. Ya, kalau dulu Kemenkumham, kalau sekarang Kementerian Hukum. Bapak, Ibu semuanya, teman-teman semuanya, ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang luar biasa, juga menyiapkan dalam waktu singkat nih Pak Ketum, ya. Waktunya 6 hari kalau nggak salah, ya, tidak sampai 7 hari. Rapat diputuskan kita gelar sampai terbengong-bengong. Ini betul kita mau melaksanakan OKK, persiapannya dalam waktu 4 hari, hari kelima kita pelaksanaan. Saya bilang betul, nggak ada yang nggak bisa kalau kita kompak, ya. Jadi kalau kita kompak, solid, mau bersama-sama, insya Allah kita pasti bisa. Dan alhamdulillah Pak Ketum, perlu kami laporkan bahwa hari ini peserta berdasarkan yang terdaftar itu totalnya 179 orang. Jadi terdiri dari, ya, calon anggota muda, ya, lalu juga calon anggota biasa. Jadi ini ada muda dan lanjutan, ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini selesai, saya berharap Pak Ketum khususnya untuk yang peningkatan menjadi anggota biasa, prosesnya bisa dipercepat karena kepentingannya adalah untuk melakukan konferensi di kabupaten dan kota. Ya, kita masih ada 4 PLT yang perlu menggelar konferensi, maka kita sangat membutuhkan teman-teman yang sudah meningkat jadi anggota biasa karena mereka adalah para pemilik suara nanti saat konferensi di kabupaten dan kota. Itu mungkin yang kami harapkan. Jadi karena yang sekarang lanjutan menunggunya sangat lama Pak Ketum. Jadi bukan setahun 2 tahun ini teman-teman yang ingin lanjutan. Mungkin ada yang 10 tahun ya. Bayangkan mau jadi anggota biasa PWI 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 8 tahun. Ini luar biasa. Nah, dan hari ini kita buka secara terbuka, ya. Jadi sehingga teman-teman alhamdulillah luar biasa responnya. Ya, kita mengajak kembali ke teman-teman kembali ke rumah besar PWI, ya. PWI adalah rumah kita bersama yang ke depan juga harus kita rawat.